Nah, sahabat traveler, kita baru saja nih masuk ke dalam gua yang berada di Desa Mendale, Kecamatan Lutawar. Nah, tempat ini tidak jauh dari Kota Takengon, itu berkisar sekitar 10 sampai 15 menit. Sahabat traveler sudah bisa melakukan traveling ke tempat wisata Putri Pukes atau Goa Putri Pukes. Nah, seperti apa yang ada di dalam Goa Putri Pukes? Ikuti saja terus perjalanan kita ke dalam Goa Putri Pukes, dan apa saja yang ada di dalam goa tersebut nanti kita akan dipandu oleh seorang pemandu yang biasanya selalu di sini untuk memberikan edukasi dan keterangan apa-apa saja yang ada di dalam Goa Putri Pukes ini. Yang ini namanya Putri Pukes, pengantin baru jadi batu. Yang ini mata, yang ini mata, yang ini hidung, yang ini mulut, yang ini badan. Kisahnya ini pengantin baru dari kampung Nokar sebelah danau. Mau ngantar suami dia ke Bangjorong, Kabupaten Bandar Meriah. Jadi orang tuanya berpesan sama si putri, anakku, kalau pergi kamu tempat suamimu, udah saya izinkan. Tapi di dalam perjalanan janganlah menoleh ke belakang. Kebetulan di luar sana datang hujan badai petir angin kencang. Berlindunglah dia ke dalam goa sebesar ini. Sampai dalam goa sebesar ini, si putri teringat sama orang tua. Kayak mana orang tua di sebelah, karena udah ada bencana di luar. Menoleh dia ke belakang. Udah berhenti hujan, rombongan keluar ke sana. Si putri nggak ada keluar. Dicariinlah dia ke dalam goa sebesar ini. Jumpa di sini, berdiri, lalu dipegang, udah keras jadi batu. Lalu si Putri Pukes ini sedih, nangis, keluar air mata nggak mau berhenti. Karena dia ditinggalin dalam gelap kulit ini sendiri. Nangis, itulah lama-kelamaan air mata si putri membeku jadi batu. Ini yang menutupi badannya air mata si Putri Pukes. Waktu dulu kepalanya sama seperti kepala kita, bisa kita lewati tangan ke atas kayak gini. Jadi lama-kelamaan air ini jatuh-jatuh kepala si putri, nyatulah dia jadi batu. Jadi ceritanya sampai di sini, janganlah menoleh ke belakang. Si putri kan janji sama orang tua, menolehlah dia ke belakang, ini akibatnya. Yang ini ada tulisan Allah. Tulisan Allah ini dari tetesan air jadi batu. Kalau datang airnya bisa untuk obat. Biasanya dia setiap 6 bulan sekali, tiba-tiba datang airnya dari bawah sana. Air ini kalau datang dia nggak penuh, sejengkal cuma dari tanah. Kalau kayak manapun kita ambilnya nggak mau bertambah, tidak mau berkurang, tetap segitu, bertahan 1 minggu. Yang ini namanya lesung atau lumpang. Kegunaannya waktu dulu nombok padi untuk beras si putri. Yang itu kendi, tempat air minum si putri, cerek atau teko. Namanya terowongan. Terowongan ini tembus ke Bandar Meriah. Si Putri Pukes itu mau lewat ini dia ke Bandar Meriah tempat suaminya. Waktu dulu lebarnya sama seperti ini. Jadi lama-kelamaan air ini membeku jadi batu. Makanya dia mengecil. Namanya kentongan. Kentongan ini terbuat dari bambu jadi batu. Ini bambu. Ini batu. Terus ke bawah lagi. Namanya arca. Waktu dulu namanya arca, kalau sekarang sudah boneka, mainan putri. Kalau yang ini namanya berhala, penyembahan. Sebelum kita masuk agama Islam, penyembahan kita batu, kayu, gunung, masa animisme. Penyembahan ini kalau kita lihat badannya seperti manusia. Kalau di lehernya ini gondok, kepalanya mirip kayak kera atau monyet. Di sana kemari, yang ini ayam si putri. Ayam. Yang kecil ini anaknya semua, yang ini induknya, yang ini mata, ini paruh.
Kadang-kadang mirip gambarnya kayak burung hantu. Yang itu batu penumbuk sirih, itu pisaunya untuk pembelah pinang. Sebelahnya itu. Ya, pisaunya ini sebelahnya untuk pembelah pinang, untuk kecil. Itu namanya batu 1000 hayalan atau 1000 bayangan. Kalau kita lihat gambarnya kadang-kadang kayak unta, kayak kuda, kayak wayang golek. Yang di bawah ini kayak badak, di tengah tuh kayak anak monyet, di atasnya itu induk monyet. Kalau seluruhnya kita lihat mirip kayak Pulau Wistabang. Ada ular jadi batu. Itu ekor, badan, kepala dalam lingkaran. Itu ekornya yang runcing tuh. Oh iya, yang tajam ini. Oh, di kepalanya. Ada batu berwajah kepala manusia, tengkorak. Telinga, mata, yang lubang-lubang mata, yang keluar lidah. Nama saya Angga Triagusna. Saya berasal dari Binjai. Alasan milih wisata di sini karena nilai historisnya yang membuat saya penasaran. Jadi saya datang kemari bersembilan, Bang. Bersembilannya cukup bagus tempatnya, Bang. Terus semoga ditingkatkan lagi tempat wisatanya, Bang. Jadi menarik pengunjung lebih banyak. Di dalam gua ini sendiri, sedikit informasi buat kawan-kawan. Di dalam ini ada berupa stalagmit yang berada di dalam mulut gua. Jadi stalagmit ini membentuk sebuah bentuk-bentuk. Nah, di situ nanti ada bentuk sebuah putri, ada beberapa juga bentuk hewan dan bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, jadi cerita ini sebenarnya cerita rakyat atau cerita dongeng oleh masyarakat suku Gayo. Nah, buat sahabat traveler, jadi yang di depan ini, yang tepat berada di depan saya, ini merupakan stalagmit. Stalagmit yang ada di atas gunung tersebut dan menetes ke bawah dan membentuk sebuah stalagmit. Nah, jadi di inilah yang dikatakan sebagai Putri Pukes. Sedikit informasi buat kawan-kawan. Jadi alkisah cerita Gua Putri Pukes ini ialah seorang gadis rupawan yang sangat cantik, anak seorang raja yang ada di Kampung Nosar. Nah, ia mencintai seorang pangeran dari kerajaan lain yang berada di Bener Meriah. Nah, kedua pasang ini sangat gigih memperjuangkan cintanya dan meminta restu kepada orang tua mereka untuk dinikahkan. Nah, pada awalnya orang tua Putri Pukes menolak lamaran dari seorang pangeran tersebut. Apalagi dikarenakan Putri Pukes adalah anak tunggal seorang raja yang sulit mendapatkan keturunan dan tak lama lagi akan dibawa pergi jauh oleh seorang pangeran yang bernama Mude Suara ke kerajaannya. Namun karena sayang dan cintanya kepada putrinya, akhirnya orang tua dari Putri Pukes ini menyetujui pernikahan putrinya dengan Pangeran Mude Suara yang berasal dari Bener Meriah. Nah, setelah menikah, sebagaimana biasanya, seorang perempuan harus ikut ke tempat suaminya. Sesuai dengan adat istiadat yang ada di dataran tinggi Tanoh Gayo, itu ada namanya sistem julen. Julen itu yakni pihak istri tinggal bersama suami selamanya. Begitu juga dengan Putri Pukes. Sambil berurai air mata, dia memohon izin kepada kedua orang tuanya untuk ikut ke kerajaan suaminya. Nah, disinilah asal mula Gua Putri Pukes ini terbentuk. Nah, dengan perasaan yang sangat sedih, kedua orang tua dari Putri Pukes ini melepas kepergian putrinya yang tersayang. Ayah ibunya berpesan agar saat sudah keluar dari kerajaan ini, jangan pernah sekalipun teringat ke kampung halaman dan menoleh ke belakang. Sehingga akhirnya sang putri berangkat diantar oleh pengawalnya. Dalam bahasa Gayo, momen ini disebut Munenes atau bahasa Aceh Intan Dara Baro. Setelah itu
ia pergi dengan membawa perlengkapan rumah tangga yang telah disiapkan oleh keluarga Putri Pukes seperti kuali, kendi, lesung, alu, piring, cawan, periuk, dan lain-lainnya. Nah, acara Munenes bagi pengantin baru di Gayo biasanya berlangsung meriah dan haru, tetapi sangat berbeda dengan suasana hati Putri yang dirundung kesedihan. Sepanjang perjalanan, Putri terus teringat orang tuanya yang ia sangat rindukan. Nah, kemudian tanpa sengaja ia menoleh ke belakang. Tiba-tiba datanglah badai petir dan hujan yang sangat lebat. Rombongan Putri Pukes terpaksa berteduh di sebuah gua. Nah, sang putri yang kedinginan berdiri di sudut gua untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap hangat. Tetapi secara perlahan Putri merasakan tubuhnya dingin dan mengeras. Dia sangat terkejut dan menangis saat sebagian tubuhnya. Lalu seluruh badannya berubah menjadi batu. Pada saat itulah timbul penyesalan di hati karena tidak mengindahkan pesan orang tuanya. Berkali-kali pengawal memanggil sang putri tetapi tidak ada jawaban. Ketika dilihat di sudut gua, ternyata Putri Pukes sudah menjadi batu. Nah, buat sahabat traveler, jadi hikmah yang dapat kita petik dari cerita legenda Putri Pukes ini adalah bahwa amanah atau pesan orang tua itu harus dipatuhi karena ada tuah, sakti atau keramatnya, dan apabila dilanggar bisa berakibat fatal untuk kita. Selain itu, di situ juga ada menjunjung nilai-nilai adat istiadat yang sangat tinggi, dan itu merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat, baik masyarakat setempat maupun masyarakat pendatang. Dan sebagaimana kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke, cukup sekian dulu kegiatan kita untuk mengeksplor daerah wisata yang ada di Desa Mendale, Kecamatan Lutawar. Nah, di sini adalah tempat wisata Gua Putri Pukes. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Terima kasih.